Waktu itu gue masih pemain muda, dia diantem-antemin sama dia, Bu. Emang tapi mainnya jahat dia nih. Lu marah lah. Nggak bisa dulu ya. Kalau sekarang nggak bisa ya. Lu sempet trial di Spanyol ya, Tak? Spill dong, spill. Janganlah. Misalnya nih, ini kan belum debut timnas senior. Timnas Liberia masuk Piala Dunia. Terus timnas Liberia panggil lu. Lu bakal say yes? Welcome back, kembali lagi di podcast Sebabol by Gameplan di episode yang baru. Sekarang kita sudah bersama dengan salah satu kaki kiri terbaik yang dimiliki tanah air Indonesia. Yang punya lari-lari kencang. Yang punya tim-tim di sekitaran Tangerang, Anak Dewa. Welcome. Atta Bala. Halo. Atta, apa kabar? Baik. Welcome, Tak. Selamat datang di Gameplan. Thank you. Susah banget kayaknya ngundang dia Len. Kok susah sih? Ini terakhir gue ketemu dia nih di pas gue lawan Dewa ini. Pas accident lu ya. Jagain dia waktu itu. Gara-gara lu cedera gara-gara capek jagain dia bagaimana? Ketemu kan bek kanan bek kiri kan? Ketemu. Tapi nggak lewat sih waktu itu. Enggak lewat. Kayaknya ada deh gue videonya lewat sih, ada sekali 2 kali. Ada lu lewat tapi keluar garis kan? Ya, sekali itu doang itu. Nah itu kan lu sebagai lawan, sebagai teammate juga lu pernah kan waktu di Persita ya? Pernah bareng di Persita. Dulu dia kan masih dari pemain muda ya, Tak? Iya, dari U20. Dari 20 dia juga dulu kan posisinya wingman. Winger ya. Jadi sering ketemu gue itu. Dari dulu emang udah sering duel-duel lah. Udah sering duel. Wah gila, dulu duelnya udah kayak emang tapi mainnya jahat dia nih. Sama kawan juga tetap jahat. Waktu itu gue masih pemain muda, dia diantem-antemin sama dia, Bu. Lu marah lah. Nggak bisa dulu ya. Kalau sekarang nggak bisa ya. Top lah. Paling baik lah. Gimana kabar, Tak? Sehat. Sehat di Dewa United gimana? Aman Aman sentosa. Udah mulai latihan lagi ya? Udah mulai latihan lagi. Ini musim berarti masuk musim kedua. Kontrak masih? Masih kemarin 2 tahun, ini tahun kedua lagi. Ini tahun kedua ya. Iya. Tambah lagi berarti nominalnya. Itu nggak tahu itu. Spill dong, spill. Janganlah. Cukup lah, yang penting cukup. Jadi terakhir gue ketemu lu kan di Persita ya? Iya. Habis dari Persita, lu itu Semusim semusim ya? Semusim ke Persebaya. Persebaya. Ceritanya gimana tak? Dari Persita ke Persebaya tuh. Awalnya gimana ada tawaran? Ya kan waktu itu, waktu gua dulu di Persita itu kan gua kan termasuk pemain yang pemain muda, lalu tau kan pasti kesempatan main pasti kan nggak banyak. Tapi gua waktu itu waktu itu gua ada kesempatan main bek kiri berapa kali ya. Waktu itu kalau ingat waktu itu bek kirinya Edo ya, waktu itu lagi ke timnas. Waktu itu gue cuman diplot buat jadi penggantinya karena waktu itu dia ke timnas kan kurang. Ternyata rezeki gue main bek kiri berapa kali di putaran kedua gitu. Libur nih. Nah libur ini nih. Gue kira mungkin gue masih bertahan atau gimana ya. Terus tiba-tiba ada calling dari Coach Aji Santoso. Waktu itu gue kaget lah. Waktu itu gue ngeliat dia ngeraih pelatih terbaik ya. Nelpon gue terus kayak buat minta gue gabung sama Persebaya ya. Terus gue ya waktu itu bicara gue nggak mikir lagi sih, gue langsung mengiyakan karena Coach Aji juga kan salah satu katanya dulu kan legend bek kiri terbaik juga di Indonesia kan. Makanya kesempatan lah buat gue buat waktu itu. Tapi Coach Aji sempat nanya lagi, lu mau main di sayap kiri apa di bek kiri? Ya gue bilang aja karena gue udah nyaman di bek kiri waktu selama di Persita itu. Ya udah gue lanjutin, akhirnya Coach saya di bek kiri deh akhirnya. Oke ya, dia bilang. Berarti yang memutuskan lu untuk bek kiri diri lu sendiri ya, Tak? Iya. Karena gue inget kan waktu itu lu mainnya wing kan? Iya, wing waktu itu masih di Persita wing. Gara-gara itu sih. Apa Tak yang membuat lu nyaman lebih enak di bek kiri Apa ya? daripada di wing? Waktu itu karena mungkin gara-gara kesempatan mainnya justru lebih banyak main jadi bek kiri kan waktu itu daripada gue jadi wing. Makanya mungkin gue ngerasa kayaknya gue cocok deh di sini deh kayaknya nih. Kalau gue ngelihat ya akhirnya ya udahlah gue bilang memantapkan bek kiri ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih. Berarti habis itu setelah lu memilih di posisi bek kiri, lu main di Persebaya,
Coach Aji juga kasih banyak kesempatan kan ke lu ya. Iya, banyak Banyak juga ya, mungkin lu bisa belajar juga dari Coach Aji ya, masukan dan ini. banyak banget itu Coach Aji dulu. Coach Aji juga pelatih yang bagus ya, kan dia berani masang pemain muda gitu kan. Kalau kita di latihan kerja keras ya fair lah dia. Berarti tapi lu dari junior tuh main wing kiri, wing terus. Sebenarnya waktu di gua dulu jadi junior gua di Borneo itu gua posisinya nih ganti-ganti terus. Jadi gua pertama kali di Borneo itu U17 U19 gua main gelandang serang. Terus setelah itu gua pindah kan ke Persib U20 itu tahun 2019. Itu gua main striker. Oh striker di Persib. Persib U20 itu yang juara apa bukan? Dia sebelumnya juara tahun selanjutnya baru gua tahun masuk. baru gitu. Iya. Oh, iya. Waktu itu mereka juara U19 kan. Ngalahin Borneo juga di semifinal tim gua waktu itu. Nah, setelah itu di Persita, gue ingat waktu pertama kali gue latihan Persita pertama kali trial itu sama Coach Widodo. Waktu itu kalau nggak salah, lu ingat yang November itu yang Liga batal itu kan gue main gelandang tuh masih tuh. Iya, ingat. Covid ya. Iya, Covid terus Liga batal terus setelah kembali latihan coach ngomong waktu itu WCP kamu main di wing kiri aja ya katanya gitu. Oh ya udah coach ya kalau gue dulu kan anak muda ya udah di mana aja ya. Yang penting ada kesempatan gue gas lah. Ya udah sih gitu. Berarti awal mulanya dari itu wing kiri, akhirnya ke back kiri. Back kiri. Terus di Persebaya itu kan dari Persita ke Persebaya kan tuh tim besar ya. Iya. Itu kan pasti supporter tuh banyak tuh. Iya. Lu gimana nanggepin mungkin tekanan dari supporter, apalagi lu baru nih main di posisi back kiri itu. Ya memang awal-awal itu ya hujatan ya pasti ada lah kan karena kita masih baru adaptasi. Tapi ya kan gue punya orang tua, bapak gue apalagi selalu ngingetin ya memang resiko jadi pemain bola di tim besar. Dia bilang dulu dia malah lebih parah. Kalau ini kan cuman mungkin di sosmed aja apa gimana. Dia dulu parah langsung dilempar apa segala macam makanya ya gue ya udahlah kayak gue ya udah yang penting kerja keras lagi aja. Ya alhamdulillah akhirnya main juga akhirnya bisa nyetel sama tim terus juga akhirnya bisa ya lumayan lah bisa peringkat 6 waktu itu di terakhir liga itu main bagus juga cetak gol ada gitu. Iya gue lihat sih emang performa lu tuh di Persebaya kayaknya tuh paling lu ngerasa top form lu gak tak di saat itu? Karena di Persita lu nggak kurang lah ya. Top perform tapi banyak hal detail-detail kecil yang gua nggak dapetin kayak sekarang di Dewa sama pelatih baru ini. Apa yang nggak lu dapetin? Wah gila banyak banget aspek-aspek secara defensif, attacking. Ternyata kalau sama pelatih gue yang sekarang di Dewa nih Coach Jan itu jadi kayak gue baru kayak wah ternyata gini ya main bola, ternyata nggak asal main bola doang gitu. Gue nggak bilang Persebaya waktu itu gue nggak dapet, cuman maksudnya karena mungkin Coach Jan ini kan pelatih top dia Eropa lah udah malang melintang di Eropa, terus banyak hal-hal detail yang ternyata setelah gue nonton ulang pertandingan gue lagi Persebaya, dia suruh nonton terus dia bandingin sama yang kesalahan yang dia tulis di gue, oh gue langsung sadar oh iya ternyata banyak juga ya. Menurut gue bagus nih, gue biasanya nonton waktu dulu wah bagus banget nih mainnya. Ternyata pas gue nonton ulang setelah setahun kemudian ternyata masih banyak banget kekurangannya. Berarti Coach Jan itu dia sedetail itu ya sampai pertandingan Persebaya lu disuruh nonton lagi. Iya, karena dia nanyain gue kayak kamu nonton pertandingan yang menurut kamu paling terbaik waktu itu. Gue tonton. Ternyata sama apa yang sering dia bilang, ternyata wah banyak banget kurangnya bro, sumpah. Dan itu gue bersyukur banget waktu dilatih sama dia. Jadi gue tahu ternyata kayak ngebuka mata gue gitu buat ternyata main bola tuh nggak sekedar asal doang lu overlap lu apa itu semua ada timingnya defense apa segala macem. Kita balik lagi ke tadi kan kita masih ngomongin Persebaya. Iya. Tadi kan gue bilang lu lagi top performnya. Iya. Nah tapi lu malah pindah tuh dari sana. Padahal Persebaya kan udah kasih jam terbang buat lu, udah kasih kesempatan. Supporter juga udah cinta sama lu. Bonek-bonek wanita-wanita kan. Iya. Nah, itu kenapa tuh tak?
Ya karena ya di Persebaya bilang tim bagus, tim besar. Gue juga kayak nyaman di sana. Cuman gue murni emang pengen cari pengalaman. Waktu itu gue ke Dewa karena gue ya tadi gue bilang tadi kayak Dewa punya tim fasilitas bagus segala macem, terus dilatih sama pelatih bagus juga, dan gue murni pengen bukan karena nggak pengen bener-bener cari pengalaman gitu loh gue sebagai pemain gitu aja sih, nggak ada masalah apa. Tapi kan cari pengalaman di Persebaya kemarin udah dikasih jam banyak tuh. Ya di Dewa juga kan banyak juga tahun ini kan. Apa sih yang kurang dari Persebaya? Duitnya emang. Enggak, kalau Apa? duit Enggak, berarti Kalau maksudnya duit nggak ada duit. hubungannya dengan Enggak. uang. Kan ya maksudnya kita tahu. Kan soalnya gue punya bapak juga, jadi gue sering sharing, iya kan. Mungkin dekat rumah juga kali ya. Wah itu mungkin oke lah, itu mungkin alasan ke beberapa, cuman ya gue nggak pernah masalah sih, kan gue dulu soalnya merantau kemana-mana juga main bolanya dari junior gue. Karena kita tahu ya Dewa kan ya bisa dibilang salah satu tim kaya lah sekarang kan. Bukan uang lah ya. Bukan. Tapi bukan uang. Gue waktu itu sempet juga tuh ada, gue kan cek juga kan, cek lu gue tau lah. Lu ke sempet trial di Spanyol ya tak? Itu gimana prosesnya tak? Itu gue sih jujur, gue waktu itu kan Persebaya. Terus Itu lu dari Persebaya ya? iya udah di Persebaya. Kebetulan bapak gue ada temen doang sih, temen-temen gitu, kayak agent-agent gitu. Terus nawarin, kamu mau nggak coba-coba kayak ikut camp-camp dulu gitu kan, kayak camp-camp dulu, ntar uji coba sama tim-tim kayak di mungkin Liga 3, Liga 4-nya gitu kan. Nah, akhirnya gue coba berangkat lah, waktu itu kalau nggak salah hampir sebulan lah gue coba kan, tes-tes lah karena mencari pengalaman juga kan waktu itu. Akhirnya setelah di sana selama hampir 1 bulan, ada beberapa klub yang memang mau di liga-liga 3 atau 4-nya. Cuman waktu itu karena di Persebaya kan baru ya. Terus juga baru kontrak banget. Terus juga setelah berbincang sama head coach Aji pada saat itu juga sama orang tua, kira kita memutuskan untuk stay dulu di Persebaya dulu. Oh berarti waktu itu pas lu berangkat itu, lu masih ada kontrak juga? Iya, baru banget kan itu. Kan lu baru Berarti dari Persita, setelah dari Persita, Persebaya, Sign sign dulu Persebaya, Persebaya, baru terus ada ada panggilan trial itu. itu. Iya, baru ada panggilan itu. Tapi dari Persebayanya sendiri kalau misalkan akhirnya lu memilih untuk ambil tawaran dari Spanyol itu mereka Sebenarnya mereka setuju-setuju aja, cuman ada beberapa hal yang kita bicarakan itu, ada hal-hal yang nggak bisa diungkapin mungkin di media apa, makanya pada akhirnya kita semua memutuskan untuk stay dulu gitu. Ada sesuatu hal lah waktu itu kejadian. dan menurut lu itu keputusan yang tepat gak tak? Ya menurut gue sih nggak tahu benar apa enggaknya ya. Gue sekarang cuman yang penting ya menjalani aja sih. Ya apa dari keputusan gue nyesel atau enggak ya belum, nggak tahu juga sih. Yang penting kita ya udahlah. Maksudnya setelah hasil diskusi itu mungkin ya udah ini mungkin jalan yang terbaik Tuhan kasih kan gitu aja. Ya kan karena dari setelah lo trial itu lo balik di Persebaya justru kan itu jadi Jadi yang gue bilang itu musim terbaik lo kan musim mungkin bisa terbaik kita juga gue sih bilang kan. salah satunya. terus setelah di situ Persebaya akhirnya lu menyelesaikan Persebaya itu satu musim. Satu musim itu akhirnya lu memutuskan untuk tidak lanjut. Itu kan sempat ada rumor-rumor ke beberapa tim tuh. Kalau nggak salah ke mana PSM deh waktu itu ya. Itu bener emang ada omongan-omongan dengan PSM. Itu pas lu di sana ya, Len? Yes. Iya, dia di sana. Iya gue di sana. Di sana. Abis yang mereka juara kan? Ya lu juara. Ya kalau omongan-omongan ya pasti kan namanya pemain kan waktu itu banyak banget yang nawarin kan pasti ya. Tapi katanya udah deal ya tak? Belum, baru ya sebatas omongan aja. Makanya ya akhirnya mungkin belum rezeki ke sana, makanya mungkin ke Dewa jadinya gitu. Oh, berarti bener ada omongan. Bener ada omongan ada, tapi ya Di Instagram sih udah rame. rumor kan namanya rumor, emang digoreng terus banyak banget yang goreng, bukan PSM doang waktu itu, banyak banget rumor. Tapi paling kenceng sih ke PSM itu makanya. Kan itu. Tapi kayaknya ada yang lebih kenceng lagi. Apa? Ke Dewa. Apa yang kenceng? Ya, Apa ya? tanya langsung lah. Begitulah.
Terus di Dewa gimana tak? Suasana tim kan maksudnya dibandingkan Persebaya kan supporter Persebaya lebih banyak daripada di Dewa. Lu ngerasain bermain untuk Dewa United sendiri gimana tak? Setelah lu udah main untuk Persebaya. Ya kan itu dari gue masuk Dewa kan gue udah tahu juga kan tim baru juga yang baru build, terus mungkin supporter masih sedikit apa, tapi apa ya, di Dewa sendiri ya gue lihat profesionalismenya manajemen itu, terus juga suasana timnya bagus, kekeluargaannya erat banget antar pemain itu, jadi juga gue lihat makanya nggak ada masalah sih sebenarnya buat squad. Jadi maksudnya dalam artian tuh kalau Dewa ini mungkin berprestasi dalam 5 apa sampai berapa tahun ke depan mungkin pasti kan supporter bakal ada kan, pasti bakal datang, pasti mereka penasaran kan. Oh, Dewa kayaknya ini klub bagus ini. Nanti lama-lama kan banyak yang nonton pasti ya. Gua percaya itu Dewa ini punya progres yang bagus lah buat kedepannya lah. Punya potensi lah ya. Punya potensi lah. Tapi kalau dari diri lu sendiri lu ngerasa beda nggak? Maksudnya main Persebaya lebih semangat atau kayak di Dewa United atau gimana? Kalau itu nggak ada sih. Maksudnya main di mana sama aja sih. Memang kalau main di hadapan supporter itu kan biasanya lebih apa ya? Biasanya lebih ada motivasi ya. Cuman di Dewa ini kan kita tuh jadi profesional lah. Maksudnya mau ada supporter nggak ada supporter pun ya kita tetap harus profesional main karena tim yang bayar kita kan. Kalau kita main setengah-setengah ya pasti tim nggak mau juga kan mau bayar kita. Makanya tetap profesional. Orang kita juga biasanya Dewa juga kalau main away kan banyak supporter main semangat juga pemain-pemain kan karena supporter tim lawan kan. Sama Makanya kita kan Rans juga. Sama iya, jadi seru, jadi tetap ngerasain atmosfernya supporter walaupun memang di home kan nggak sebanyak kalau kita kayak ketemu tim besar kayak macam mungkin Sleman, kayak mungkin Persebaya kemarin, kayak lawan Persija, ya itu. Lu ngeliat potensi tim Dewa ini secara materi menurut lu kemarin juga kan hampir tuh masuk 4 besar ya. Menurut lu gimana buat musim depan ini? Menurut gue sih untuk musim depan Dewa bisa progres lebih baik lagi sih pastinya, karena menurut gue juga pemain kan nggak banyak yang komposisi kan nggak banyak dirubah juga mungkin sama pelatih tahun ini, dan tahun lalu aja mungkin hampir ya lolos top 4 dengan segala macam struggle yang ada awal musim, menang peringkat 1 terus turun kalah habis itu putaran kedua bangkit menang ya, ada kalah tapi menang banyak banget menang ya. Harusnya sih tahun ini bisa lebih baik lagi sih ya, mudahan lah ya. Percaya proses berarti. Percaya proses. Bang Bes dong. Bang Bes kalau nonton ini. Nah, lu sendiri melihat kemarin kan lu di Dewa juga apa namanya lumayan, maksudnya banyak lah dapat jam bermain kan. Nah sekarang ini yang kita tahu datang bek kiri baru Revadi yang juga dari Persebaya. Lu ngeliat persaingan lu dengan dia gimana tuh? Ya kalau persaingan ya wajar lah di dalam sebuah tim, malah bagus buat pemain itu sendiri kan. Kalau ada persaingan apalagi kan mungkin dia pengalaman juga ada, tapi ya itulah kita namanya bersaing kan secara sehat, tidak ada yang ini, tetap di luar apa lapangan kita baik ngobrol. Maksudnya wajar lah kalau di dalam sepak bola itu ada persaingan, nggak mungkin tau kita akan di zona nyaman terus, pasti ada persaingan. Entah itu bukan posisi gua doang, posisi lain kan juga sama kan pasti ada ya. Tapi itu yang buat tim lebih kuat biasanya karena persaingan itu kan, jadi membuat tim mungkin pondasinya lebih kuat, jadi mereka ada ekstra lah gitu buat. Di situ nggak Revadi juga ada satu lagi ada Iqbal ya. Iya. Berarti bek kiri ada 3 ya. Iya. Ya nggak apa-apa sih, itulah tadi yang gue bilang tadi, balik lagi kan persaingan kan itu wajar di sepak bola. Tim-tim sekelas tim Eropa ya pasti mereka punya pemain yang posisinya kualitasnya ada yang hampir sama ya itulah begitulah. Nah, tak lu juga kan maksudnya terlahir dari keluarga bokap juga kan pemain bola kan.
Seberapa besar sih pengaruh bokap di karir lu? Kalau gue bilang besar itu mungkin nggak bisa dihitung lagi besarnya gimana ya. Soalnya dari gue kecil sampai gue sekarang kayak gini tuh ya karena itu juga ada andil dari bokap ya. Soalnya apa ya? Dia yang gue dulu sempat males juga jadinya main bola kan, sempat kayak pengen kayak stuck lah. Tapi kan gue punya orang tua yang ngasih tau gue, lu tuh punya bakat, kalau lu mau kerja keras, lu tuh mau gini. Wah, gue tuh di rumah berantem mulu gue sama bapak gue. Gila, ngomongin bola doang itu. Berantem itu sama dia. Cuman ya berantemnya itu dalam artian bukan ini ya, tapi ya Bukan pukul-pukulan kan? Iya, yang nggak mungkin lah. Durhaka antar nama lu. Maksudnya kayak wajar lah kan ada argumen beda. Tapi ya gue pada akhirnya gue dengerin lagi kan bapak gue kan main bola duluan. Iya. Walaupun zaman beda ya, gue bilang zaman beda, zaman dia dulu sama zaman gue sekarang main beda ya. Cuman gue selalu dengerin apa nasihat-nasihat dia sih. Selama kan positif juga namanya orang tua pasti kan pengen yang terbaik juga kan buat anaknya. Nggak mungkin kan pengen anaknya nggak bagus ya gitu sih. Berarti lu pernah ada di fase lu pressure lah, ada pressure Iya. dan mungkin ada tekanan juga. Wah itu kalau fase itu pernah sih kayak apalagi pas COVID ya. Itu gue udah kayak itu kalau nggak salah itu gue nangis itu waktu Pasti itu. Persita dong tak berarti ya. Sebelum. Jadi waktu itu gue sebelum Persita tuh gue sebenarnya nggak ada tim. Setelah pasca COVID tuh orang-orang udah pada latihan. Terus gue juga ceritanya tuh gue pokoknya nggak. Jadi temen gue yang di Persib U20 tuh dipanggil lagi ke Bandung United. 3-3. Liga 3 waktu itu. Gue nggak dipanggil. Gue kan ya di situ gue yang kayak udah kayak parah banget. Cuman nah itu gue berantem sama bapak gue tuh. Bapak gue bilang kamu main bola apa kayak gitu. Kok malah kayak orang udah nyerah gitu-gitu. Main bola kan akhirnya dapet kesempatan gue waktu itu trial di Persikota. Liga 3 nih masih. Oh, sempat terlalu Persikota. Persikota, gue seminggu latihan di Persikota. Udah mau kontrak. Trial di Persita nggak jadi gue akhirnya trial di Persikota. Nggak jadi waktu ambil kontrak di Persikota. Jadinya langsung ke Persita gue. Tapi berani juga ya Lele, maksudnya lu udah trial di Persikota, tinggal tanda tangan dan ada tawaran trial di Persita, kan itu kan maksudnya gambling juga, lu belum tentu diterima. Iya, itu waktu itu gue jadi ngomong dulu ke pelatih waktu itu ke almarhum Suimin Diharja. Waktu itu gue bilang, coach saya ada kesempatan buat trial di Persita. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol dia bilang ya nggak apa-apa kan tim Liga 1. Kalau rezekimu masuk ya bagus lah dia bilang waktu itu. Waktu itu dia kan pelatihnya. Akhirnya makanya coba aja dulu trial di Persita. Kalau waktu itu mungkin nggak masuk mungkin balik lagi. Oh, berarti Persikotanya masih mau nunggu berarti ya. Waktu itu gitu ya. Berarti rezeki dia emang di Persita ya. Makanya rezeki gak ada yang tahu. Lu hampir putus asa. Ternyata malah setelah itu lu dapet tim Liga 1 dan di situ nama lu naik. Itu ya apa ya namanya mungkin hasil dari doa juga, terus orang tua kerja keras juga, motivasi dari bapak juga yang waktu itu bukan bapak ya mama juga. Akhirnya mungkin gue bisa up lagi dan bisa ya sampai di titik sekarang. Walaupun gue bilang gue belum apa-apa ya sekarang ini maksudnya, tapi gue masih pengen lebih lagi. Cuman ya alhamdulillah gue sampai di titik sekarang ya karena kerja keras juga dan doa juga dari orang tua, doa gue juga. Lalu lu sempat dipanggil timnas juga kan ya kalau nggak salah ya? Sempat kan? Itu pas di Persita. Persita waktu itu. Pas main Piala Menpora itu tuh. Abis Piala Menpora. Iya. Itu nama lu Itu gue baru debut kan, kayak baru debut itu. Wah gue tuh waktu itu waktu main pertama kali itu gue jujur gue mau apa ya? Wah gila tuh. Perut gue udah sakit itu di mana? Gugup. Lawan apa dulu? Waktu itu pertama kali lawan Persiraja. Tanpa penonton padahal kan itu? Piala Menpora kan? Tanpa penonton. Gugup lah pertama kali, maksudnya itu kan masih main gelandang ya tak? Winger udah winger ya? Itu gue pertama kali itu udah gue kalau bisa pengen pulang gue gugup banget pertama kali kan. Enggak, main kedua, cuman udah dikasih tahu gitu nanti main kedua ya. Kayak gitu. Kan namanya juga turnamen pramusim. Terus pas tiba gue panggil masuk, tapi gue bilang dalam hati gue,
ini kalau gue mengecewakan kesempatan hilang nih semua nih, kata gue. Mending gue sekalian aja lah, udahlah terabas aja lah kalau bahasanya, gue bilang, daripada ntar bikin malu gue. Itu lu nggak expect tuh ya? Expect dapat panggilan timnas gak? Dengan performa lu di Piala Menpora, menurut lu nggak expect ya? Kenapa? Soalnya gue main waktu itu cuman, kalau lu ada kan waktu itu? Nggak ada. Lu nggak ada Piala Menpora? Korea waktu itu ya? Oh iya, itu apa namanya? Waktu itu tuh gue main cuman babak pertama gue main 25 menit. Babak kedua gue main lawan Persib, gue inget tuh main cuma 10 menit. Terus terakhir lawan Bali main 25 menit juga. Gue nggak expect lah, kan gue pemain cadangan masuk. Ya emang sih waktu itu banyak yang bilang Alta main bagus di Sport. Oh, Cuman ya gue inget yang lo skill kan. iya. Iya, rame tuh di Instagram. Iya. Iya, makanya gue nggak expect aja tiba-tiba ada kesempatan dipanggil. Gitu. Ya mungkin karena sekali skill lo itu tak langsung. Itu nggak tahu gue. Aus. Minum dulu. Itu persiapan apa tahun itu tuh? Apa tuh? Timnasnya? Waktu itu apa ya yang di Dubai itu kualifikasi pra Piala Dunia kayaknya waktu yang 2022 ya. Kalau nggak salah ya. Udah lama banget. Semoga lah tak lu bisa dapat performa yang jauh lebih baik lagi musim depan. Lu bisa ke timnas. Amin, mudahan. Tapi kan lu nih kan belum debut timnas senior. Lu ini keturunan bokap dari Liberia ya? Terus kalau misalnya nih, ini kan belum debut timnas senior. Timnas Liberia masuk Piala Dunia 2002 berapa besok 2026. Iya. Terus timnas Liberia panggil lu. Lu bakal say yes? Belum tahu sih. Jujur ya. Tapi di hati gue masih gue berusaha keras. Walaupun tau lah persaingan sekarang udah ada banyak pemain, dan gue juga gue percaya sih kalau performa gue bagus pasti pelatih di timnas gak nutup mata dong. Yang penting Timnas mana nih? Timnas Indonesia kan. Gue masih berharap kerja keras juga gue buat masuk timnas. Tapi ya kalau misalnya mungkin dipanggil timnas Siberia atau dia main Piala Dunia, why not bro? Berarti masih lu nggak menutup kemungkinan untuk main untuk timnas. Siapa yang nggak mau main di Piala Dunia? Kalau misalnya timnas Liberia pun masuk, gua dipanggil, mungkin nggak tahu kan? Ya gas lah Piala Dunia. Kalau nggak masuk Piala Dunia tapi dipanggil? Piala Afrika deh. Indonesia deh pasti. Masih Indonesia deh. Berarti tetap. Soalnya Indonesia nggak bisa ini sih apa? Dua keluarga negaraan Iya, sih ya. bisa. Jadi harus memang betul-betul kayaknya korbanin. Harus main salah satu kan. Tetap Indonesia ya. Nasionalis itu ya. Lu lahir juga di Indonesia kan? Indonesia. Udah pernah ke sana? Belum pernah. Belum pernah. Jujur belum pernah. Jarang pulang. Bokap terakhir 2016 kalau nggak salah juga. Udah jarang banget. Dia aja jarang, apalagi anaknya. Tapi katanya gue dulu masih kecil, katanya sempet katanya ke sana. Tapi gue nggak ngerti apa-apa. Ya namanya anak kecil nggak usah diceritain. Ya gitu sih pokoknya. Berarti tetap lah nasionalisnya tinggi. Semoga Lata gue percaya sama kualitas lu. Nanti kita bisa lihat Lata Bala depan ke Sintayong nih. Amin ya. Impian semua pemain lah. Tapi ya itulah. Yang penting kerja keras saya dulu. Sebelum kita akhirin, gue pengen tahu apa mimpi lu yang belum tercapai saat ini, sampai saat ini. Target lu ke depan. Mimpi gue yang belum tercapai apa ya? Mimpi awal gue memang kan menjadi pemain sepak bola profesional. Oke, kesampaian. Terus memang gue punya target dulu main di luar. Tapi sampai sekarang pun juga belum ada rezekinya lah ya. Ya tapi ya mimpi gue memang bisa main di luar. Tapi kalau emang belum dikasih, ya udah nggak apa-apa. Yang penting ya itu tadi gue bilang, yang penting gue kerja keras aja dulu. Kalau ada kesempatan ya gue ambil lah, gue sikat, gitu aja sih. Kalau impian ya balik lagi, kalau mimpi gue ya timnas ya kan. Timnas itu tuh Indonesia. pasti ya timnas. Bisa debut. Itu pasti harapan semua pemain lah. Tapi gue jujur sih pengen banget sih ngerasain juga. Walaupun memang dengan persaingan yang ada sekarang ya, orang mungkin bilang nggak mungkin, saingan udah ya, tapi ya
nggak ada yang nggak mungkin kan, mana tahu memang rezekinya kalau gue kerja keras juga ya udah bisa. Sepak bola kita nggak Iya, nggak akan tahu. Sekarang gue mungkin oke lah, mungkin nggak timnas, nggak tahu 3-4 tahun nggak ada yang tahu kan. Karena setiap orang juga ada masanya kan. Iya, Betul. kita kan nggak tahu. Yang penting tetap itu aja, kerja keras, tunjukin, Percaya proses. percaya proses. Bang Bes lagi. Bang Bes mulu dia. Bang Bes diiklanin mulu. Dan insya Allah semoga gue doain semoga mimpi lu bisa tercapai. Amin. Gue yakin tak, lu ada kualitas, kerja keras, musim depan tambah bagus, bisa dapat Amin. panggilan sama Coach Sintayong. Amin. 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 Tak. Doa. Thank you banget ya Siap. untuk waktunya. Thank you juga udah diundang ke podcast ini. Soalnya wah parah banget. Gua ada ini sebelah gua nih ngundang podcast. Abis itu ngilang. Gue bilang kapan? Abis itu ghosting. Ntar tiba-tiba nanti dia chat lagi, ayo podcast. Bukan Abis itu gitu. tiba-tiba ngilang lagi. Enggak, soalnya ini host gue yang satu dia sibuk, kan Iya kemarin sih, habis nikahan. habis nikahan ya, gua Habis itu paham mau sih. ngurus-ngurus wedding. Ya tapi Dia nyesuaiin dia tapi aja minimal ngomong gitu. Ini Mahir lagi sibuk nih gitu. Jangan ghosting gitu dong. Ada kejelasan gitu. Iya, yang penting ada kejelasan gitu loh. Habis liburan. Iya. Habis keluarga habis nggak di sini. Gue udah bilang bales nggak ya ini chatnya nih. Gue sampai mikir nih. Kampret gue. Ada ini Iya, tapi karena friend topnya. Thank you, Tak. Ya siap. Thank you ya. Thank you. Selalu. Siap. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi Di. dimanapun itu. Siap. Sampai ketemu di lapangan. Nanti duel lagi. Duel lagi ya. 2 kaki ya. Enggak lah, aman-aman. Oke, thank you. Kita udah seru banget tadi ngobrol bareng Altabala. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Goodbye guys.